Apalagi, Sofia tahu betul bahwa neneknya tidak pernah terbuka dan jujur padanya sebelumnya. Neneknya terus berkata bahwa jika dia tidak memiliki anak, dia mungkin akan pergi ke keluarga kerajaan Eropa lain untuk meminjam seorang raja atau ratu di masa depan. Tapi Sofia tahu dalam hatinya bahwa begitu dia benar-benar tidak punya anak, setelah dia meninggal, pemerintah Nordik dan orang-orang Nordik pasti akan mengundang sepupunya Olivia kembali untuk mewarisi garis keturunan. Jika Olivia memiliki anak, kemungkinan besar anak-anaknya akan menjadi raja atau ratu Nordik di masa depan. Dengan begitu, tahta kembali berada di tangan Olivia dan keturunannya. Ini jelas sesuatu yang Sofia benci, dia lebih baik mati bila harus melihat semua itu. Dengan bantuan Tama, dia akhirnya mendapatkan kursi ratu dari Olivia. Jika tahta akan diambil kembali oleh keturunan Olivia setelah kematiannya, dia lebih suka membiarkan seluruh keluarga kerajaan Nordik benar-benar mundur dari panggung sejarah. Pikiran kacau dan kenyataan yang kusut membuat Sofia kelelahan secara fisik dan mental. Dia bahkan menyesal kembali dari Indonesia, dan menyesal mengambil tahta ratu. Jika dia memilih untuk tinggal di Indonesia, dia mungkin bisa lebih dekat dengan Tama, dan dia tidak perlu khawatir tentang keluarga kerajaan. Ketika dia bukan ratu, dia sebenarnya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Tama. Dia telah lama menyadari bahwa bukan kursi ratu yang dia tempati. Apa yang benar-benar melekat padanya adalah Tama berdiri di depannya. Saat itu, dia mendengar suara mesin dari jauh. Dia dengan cepat bangkit dan pergi ke jendela, dan ketika dia melihat mobil yang dikendarai oleh Tama kembali ke istana, dia bergegas keluar pintu dan berjalan ke bawah dengan cepat. Ketika dia tiba di lantai bawah, Tama baru saja menghentikan mobilnya. Melihat Tama keluar dari mobil, Sofia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, kenapa kamu keluar begitu lama? Aku sangat khawatir." Tama berkata dengan sedikit senyum, "Ini sedikit lebih rumit dari yang saya kira. Tapi untungnya itu bisa diselesaikan dengan baik." Sofia menghela nafas lega dan dengan cepat bertanya, "Tuan Renza, kamu sudah lama tidak makan. Pasti kamu lapar. Aku akan menyuruh koki menyiapkan sarapan untukmu." Tama menggeleng lelah dan berkata dengan santai, "Saya sedang tidak nafsu makan, jadi tolong atur kamar untuk saya dan biarkan saya tidur dulu." Padahal, bagi Tama, tidur sudah lama menjadi pilihan. Bahkan jika dia tidak tidur sepanjang waktu, tubuhnya tidak merasa lelah. Namun, barusan dia menuangkan banyak energi spiritual ke dalam ring, dan bahkan jika dia makan pil kultivasi, dia tidak bisa mengisinya sepenuhnya. Konsumsi energi spiritual yang begitu cepat benar-benar membuat tubuhnya merasa sedikit lelah. Melihat wajah lelah Tama, Sofia dengan cepat berkata, "Tuan Renza, silahkan ikuti saya." Karena istana dalam keadaan rusak, hanya ada beberapa kamar yang tersedia untuk ditempati setiap saat. Dia membawanya ke kamar tidurnya di istana ini. Ketika Tama pertama kali tiba di sini, dia tidak tahu struktur internal dan distribusi istana ini, dan karena kelelahan fisiknya, dia mengikuti Sofia ke kamar tidur. Ini adalah kamar tidur terbesar di istana. Lebih tepatnya, itu pasti suite besar. Mendorong pintu masuk, itu adalah ruang pertemuan dengan gaya Nordik dan cita rasa antik. Setiap perabot, ornamen, bahkan lantai, dan lampu gantung di sini memiliki sejarah setidaknya lebih dari 100 tahun. Meskipun keindahan klasik Eropa Utara sangat artistik, tapi toh sudah tua dan kurang terawat, dan kamarnya bau apek yang sulit dihilangkan. Sofia tinggal di suite ini selama setengah malam, dan sudah terbiasa dengan baunya, tapi setelah keluar dan kembali, baunya menjadi sangat jelas lagi. Dia tidak bisa membantu sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Tuan Renza,
ada bau apek di kamar. Selain usia, mungkin juga terkait dengan cuaca hujan di Bergen. Tama tersenyum santai. Tidak apa-apa, itu sudah bagus. Sofia membungkuk sedikit, menunjuk ke kamar tidur di dalam, dan berkata kepadanya, Tuan Renza, kamar tidur ada di dalam. Anda bisa istirahat sebentar. Oke, Tama mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya akan mengambil waktu sejenak dan memikirkan sesuatu. Jika saya tidak bangun sebelum tengah hari, tolong minta seseorang untuk membangunkan saya. Oke, Sofia mengangguk dengan hormat dan setuju, lalu sedikit mengerucutkan bibirnya, dan berkata kepadanya, Tuan Renza, aku akan membantumu merapikan tempat tidur. Tempat tidur di kamar ini belum dirapikan, dan agak berantakan. Tama sedikit terkejut, dan dia tidak punya waktu. Kemudian, Sofia buru-buru melangkah ke kamar tidur dulu. Tama mengikutinya ke kamar tidur, hanya untuk menemukan bahwa di tempat tidur besar, selimut telah diangkat setengah, dan kasurnya sedikit kusut, jelas menunjukkan bahwa seseorang telah tidur di sini sebelumnya. Apalagi ada aroma samar di ruangan ini, persis sama dengan parfum yang dipakai Sofia. Ini membuatnya tidak dapat bertanya padanya, apakah ini kamar tidurmu? Sofia tersipu malu, dan berkata dengan ragu, maaf Tuan Renza, sebagian besar kamar di sini sudah berdebu terlalu lama. Tidak cocok untuk menjamu tamu, hanya kamar ini yang terasa pantas, jadi Anda bisa istirahat di sini. Tolong jangan keberatan. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak keberatan, hanya saja saya tidur di sini. Bukankah itu berarti merpati menempati sarang murai, dan itu juga akan mempengaruhi istirahatmu? Tidak, tidak. Sofia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, saya sudah bangun, Anda bisa istirahat, saya akan duduk di sofa di luar sebentar. Ketika Tama mendengar itu, dia tidak memaksa lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang seperti Sofia, yang menarik perhatian seluruh dunia dan dicari oleh semua bangsawan, seperti pelayan pribadi, bersedia membersihkan tempat tidurnya untuk Tama. Dia tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan sebagai seorang ratu. Dia hanya tahu bahwa di hadapan Tama, dia bisa meletakkan semua kebanggaan dan pengekangan seorang permaisuri dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Terlebih lagi, saat ini, ketika Sofia mengira Tama akan tidur di tempat tidur yang baru saja dia tiduri, hatinya merasa gelisah, senang sekaligus malu. Setelah Sofia membantu Tama membersihkan tempat tidur, dia berkata dengan hormat, Tuan Renza, silahkan Anda istirahat dulu. Jika Anda memiliki kebutuhan, beritahu saya kapan saja. Oke, terima kasih. Tama tersenyum setelah mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia melihat Sofia keluar dari ruangan. Setelah itu, Tama mandi di kamar mandi yang berada di dalam kamar, melepas pakaiannya dengan lelah, dan meletakkannya dengan rapi di bangku di ujung tempat tidur. Kecuali pakaian dalamnya, dia hanya memegang cincin itu di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia berbaring di tempat tidur yang masih hangat dan harum. Berpikir bahwa suhu dan keharuman tubuh ini semuanya berasal dari Sofia yang anggun dan mengharukan, Tama tidak bisa menahan perasaan aneh pada saat tertentu. Namun, ketika dia memikirkan cincin yang ada di tangannya lagi, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia meletakkan cincin itu di ujung jarinya dan terus memutarnya. Dia merasa ragu, tapi masih tidak bisa membantu menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Hasilnya, masih sama seperti biasanya, hanya saja cincin itu mengeluarkan suara mendengung, seolah memberitahunya bahwa hatinya telah diterima, dan tidak ada indikasi lain. Tama sedikit kesal lagi, namun, Tama tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan. Dia berpikir dalam hati,
Mungkinkah caraku membuka cincin itu salah? Memikirkan hal ini, dia segera memasangkan cincin di jari tengah kirinya, dan kemudian menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya, ingin melihat apakah benda ini harus dikenakan di jari untuk memicunya. Namun, meski dia telah memasangkan cincin di jarinya, cincin itu tetap saja seperti semula. Melihat banyak energi spiritual diambil lagi, Tama benar-benar kesal. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah memasukkan begitu banyak energi spiritual ke dalamnya, sungguh memalukan untuk menyerah begitu saja. Lagi pula, yang dia hadapi adalah sebuah cincin, bukan penjahat kelas kakap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.